Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam di mana kalian berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam harmoni. Di sini perkenalkan, nama saya Iwan Sunarta. Saya akan membahas terkait tentang LKM2, pengajaran mikro atau bisa disebut dengan micro teaching. Di sini saya akan membahas terkait permasalahan yang berhubungan dengan micro teaching. Yang pertama, keterampilan bertanya. Apa sih itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya ini merupakan suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan suatu jawaban atau balikan dari orang lain. Nah, hampir seluruh proses evaluasi, pengukuran, penilaian, dan pengujian ini dapat dilakukan melalui pertanyaan. Nah, dalam proses belajar mengajar, pertanyaan ini memegang peran yang sangat penting karena kita bisa mengetahui mahasiswa ataupun peserta didik ini apakah bisa mengerti atau tidak pembahasan yang dilakukan oleh guru itu sendiri atau dosen. Nah, ini ada beberapa teknik pelontaran yang tepat pada saat keterampilan bertanya. Yang pertama itu meningkatkan partisipasi murid atau mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa atau peserta didik terhadap suatu yang sedang dibicarakan. Yang ketiga itu mengembangkan pola berpikir mahasiswa atau peserta didik, karena pertanyaan yang baik akan membantu murid atau mahasiswa dalam menentukan suatu jawaban yang baik. Nah, yang terakhir ini memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. Dalam keterampilan bertanya ini juga ada pun jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Nah, yang pertama itu pertanyaan pengetahuan atau Presel atau Legi question. Nah, di sini dalam Legi question mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari murid. Nah, di mana kata-kata yang sering digunakan dalam menyusun pertanyaan, pengetahuan ini biasanya adalah apa, di mana, kapan, siapa, atau sebutkan. Nah, dalam pertanyaan pengetahuan ini lebih bersifat ke suatu teoritis yang bersifat umum yang sudah kita pelajari bersama. Nah, misalnya contohnya itu apa yang dimaksud dengan sifat kolegatif larutan. Nah, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan pemahaman atau comprehension question. Nah, dalam pertanyaan pemahaman ini menuntut peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan jelas, mengorganisasi informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri, atau menginterpretasikan atau membaca informasi yang dilakukan atau dilukiskan melalui grafik atau kurva dengan memperbandingkan atau membeda-bedakan. Nah, kata-kata yang sering digunakan yaitu jelaskan dan juga bandingkan. Nah, di sini saya ambil contoh, jelaskan secara singkat tentang manfaat micro teaching. Selanjutnya yakni pertanyaan penerapan atau application question. Dalam pertanyaan penerapan ini yakni pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus atau kejadian yang sesungguhnya. Contohnya, tuliskan struktur dari H2O.
Nah, itu dapat memberikan kita bahwa suatu struktur H2O itu emang sudah aturannya seperti bahwa adanya struktur ikatan hidrogen dengan oksigen seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan analisis atau analysis question, di mana pertanyaan analisis ini atau analysis question ini yakni pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi motif masalah yang ditampilkan, mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu kesimpulan atau generalisasi yang ditampilkan, menarik kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang ada atau membuat generalisasi dari atau berdasarkan informasi yang ada. Contohnya, setelah kita membicarakan sistem kualitatif larutan, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari hal tersebut? Selanjutnya itu yakni pertanyaan sintesis atau synthesis question. Nah, ciri dari pertanyaan ini adalah jawabannya yang benar dan tidak tunggal, melainkan lebih dari satu, dan menghendaki peserta didik untuk mengembangkan potensi sintesis, menuntut peserta didik untuk membuat ramalan atau memprediksi. Nah, di mana memecahkan masalah berdasarkan imajinasi dan mencari komunikasi. Contohnya, susunlah suatu karangan pendek yang menggambarkan kehidupan di jurusan kimia. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan evaluasi atau evaluasi question, di mana dalam pertanyaan ini menghendaki peserta didik untuk menjawab dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Contohnya itu bagaimana penilaianmu tentang pelajaran kimia. Selanjutnya ini keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, sebelumnya ini kita harus bahas terlebih dahulu apa sih itu membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan untuk membuka pelajaran ini yakni suatu usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Nah, dalam membuka pelajaran peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran ini merupakan suatu keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Nah, dalam menutup pelajaran, guru ini dapat menyimpulkan materi pelajaran yang dibahas dan mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, peserta didik ini dapat mempunyai suatu gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari mata pelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang belum dikenalnya. Selanjutnya, peserta didik ini dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Yang terakhir itu, peserta didik ini dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran tersebut, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar.
dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran, adapun komponen-komponen yakni meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, serta membuat kaitan. Nah, dalam menarik suatu perhatian siswa ini banyak cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, yakni gaya mengajar guru yang bervariasi. Yang kedua itu menggunakan alat bantu mengajar, dan yang ketiga pola interaksi yang bervariasi. Nah, dalam suatu proses belajar mengajar, supaya siswa atau mahasiswa ini dapat menguasai atau memahami materi tersebut, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, itu yakni guru atau dosen itu harus bisa mengajarkan hal atau gaya belajar yang bervariasi. Yang kedua itu guru itu bisa menggunakan suatu alat bantu yang dapat lebih mudah siswa memahaminya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu pola interaksi yang bervariasi. Yang selanjutnya itu menimbulkan motivasi, di mana dalam menimbulkan motivasi ini beberapa cara untuk menimbulkan motivasi, yakni dengan kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua dengan menimbulkan rasa ingin tahu, dan yang ketiga menemukan ide yang bertentangan, dan yang keempat ini memperhatikan minat siswa. Selanjutnya memberi acuan, di mana dalam memberi acuan ini usaha dan cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang pertama mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua ini menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Dan yang keempat dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya membuat kaitan, di mana dalam membuat kaitan ini usaha-usaha yang dapat guru lakukan, yakni membuat kaitan antara aspek-aspek dari bidang studi yang telah dikenal siswa, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Yang ketiga menjelaskan konsep atau pengertian lebih dahulu sebelum penyajian bahan secara terperinci. Nah, itu terkait tentang pembahasan dasar-dasar dari remedial teaching tentang bertanya ataupun membuka dan menutup. Nah, di sini saya akan membahas juga terkait tentang RPP dari kelas 12, satu kali pertemuan. Nah, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP ini, hal-hal yang perlu kita pelajari itu dalam pembahasan ini yakni pengisian dari RPP itu sendiri. Nah, apa saja sih isinya dan apa aja yang kita perlu isi dalam RPP itu sendiri. Yang pertama dari sekolah, dan yang kedua itu mata pelajaran, yang selanjutnya itu kelas atau semester, selanjutnya itu materi pokok dan alokasi waktu. Nah, di sini saya mengambil dari materi pokoknya itu proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Dan dalam alokasi waktu itu 2 kali 45 menit. Untuk selanjutnya ini penyelesaiannya kompetensi inti atau bisa disebut dengan KI itu tidak sesuaikan dengan silabus dan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini yang saya tekankan lagi dalam pembelajaran menggunakan discovery based learning dan materi pembelajaran, model metode pelajaran, media alat dan bahan, sumber belajar itu sudah saya juga bahas sedikit terkait tentang hal tersebut di yang pertama. Nah, di sini yang saya tekankan tentang langkah pelajaran atau apa sih isinya dalam langkah pelajaran.
Dan langkah-langkah pembelajaran ini terdapat 3, yakni pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Nah, dalam pendahuluan ini kita awali terlebih dahulu atau guru mengucapkan salam terlebih dahulu kepada peserta didik dan berdoa kita bersama-sama, di mana biasanya dalam setiap kelas itu mempunyai suatu ketua kelas, dan dimana dalam ketua kelas ini berfungsi untuk memimpin suatu pembelajaran. Nah, di sini guru menyampaikan atau memberitahu kepada ketua kelas untuk berdoa lebih dahulu sebelum kegiatan belajar langsung. Nah, selanjutnya mengecek kehadiran siswa. Nah, ini selanjutnya yakni prasyarat di mana siswa menguasai konsep redox dan penyatraan reaksi redox. Nah, dalam masa ini yakni self volta, kita perlu mengetahui bagaimana pendidik ini menguasai konsep terkait redox dan penyetaraan. Nah, selanjutnya ini waktunya itu 10 menit. Nah, dalam pendahuluan. Nah, selanjutnya ini apersepsi, di mana guru ini dapat memberikan persamaan redox, kemudian menanyakan kembali unsur manakah yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, di sini unsur yang dipakai itu yakni ada Cr dan Cl. Nah, dalam senyawa Cr2O7 2- plus Cl- menghasilkan Cr3+ dan Cl2. Nah, itu kita memberikan suatu pertanyaan terkait mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, selanjutnya motivasi, di mana guru ini menunjukkan lampu senter yang menggunakan baterai, kemudian bertanya apa fungsi baterai tersebut dan terjadi perubahan apakah di dalam baterai tersebut. Nah, kemudian setelah itu guru menyampaikan tujuan pelajaran terkait self volta. Nah, baru kita beranjak ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini ada stimulation, memberi rangsangan. Selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data processing, pengolahan data, dan verification, pembuktian. Di mana dalam suatu simulation atau perangsangan, di mana guru ini menampilkan gambar self volta sudah digambar, terus problem statement atau identifikasi masalah ini, apakah yang dimaksudkan self volta, bagaimana, dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian data collection, dimana dalam data collection ini siswa duduk bersama kelompok, atau kita bisa menggunakan suatu kelompok dalam berbagai atau dalam banyak siswa, kita bisa menyederhanakan menjadi kelompok untuk berdiskusi dalam pemahaman self volta itu sendiri. Selanjutnya data processing, di mana guru mendiskusikan dan mengolah data yang telah dikumpulkan melalui diskusi kelompok. Hasil pengolahan data dapat dituliskan dalam lembar kerja siswa. Kemudian dengan verifikasi, di mana dalam verifikasi ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat, dan siswa kemudian mengecek apakah hipotesis terbukti atau tidak, dan guru meminta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasilnya di depan kelas. Ya, setelah sudah selesai tersebut dalam kegiatan inti, baru dengan penutup, yakni generalisasi, menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana siswa melakukan proses menarik kesimpulan tentang self volta. Guru meminta siswa untuk latihan soal secara mandiri tentang materi yang telah dipelajari di rumah, dan guru meminta siswa membaca literatur di rumah terkait materi selanjutnya, dan kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama-sama. Baik, itu yang saya sampaikan terkait tentang pemahaman LKM 2 dan pembuatan atau penjelasan terkait rencana pelaksanaan pelajaran kelas 12. Lebih jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, di mana berada.